Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan 3 kesimpulan penting, yaitu penyelesaian krisis Myanmar, perang terhadap perdagangan manusia, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tak hanya dalam KTT ASEAN, dalam forum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA juga membawa isu perdamaian dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN. Pertemuan Interface ASEAN AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN merupakan salah satu kegiatan penting sebagai forum dialog dan kerjasama antara para pemimpin ASEAN dan Parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Di hadapan 11 pimpinan negara Asia Tenggara dan anggota AIPA, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, tema yang diangkat dalam AIPA Message atau pesan AIPA adalah Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 yang mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyinggung soal krisis kemanusiaan di Myanmar. Ia mengatakan, ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik. Menurutnya, ASEAN perlu menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian serta keamanan di kawasan dan sekitarnya. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ya, kita harus sama-sama bekerja, nggak bisa DPR juga bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan pemerintah. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Demi mewujudkan percepatan penyelesaian konflik di Myanmar dan perdagangan orang antar negara, harus ada komitmen yang tegas dari seluruh pimpinan di ASEAN untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan ASEAN. Dalam hal ini, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir, menyoroti kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ke Myanmar. Ia menilai hal ini melanggar hak asasi manusia dan kontra terhadap perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras terhadap pelanggaran tersebut, sehingga cita-cita perdamaian kawasan ASEAN dapat tercapai. Saya kira itu penting ya. Kita 277 juta di tengah 600 juta ASEAN, itu hampir separuh itu pasarnya ada di Indonesia. Jadi sudah sangat benar dan sangat pas jika kita menjadi prime movernya atau motor penggerak di ASEAN ini. Demi wujudkan sentralitas dan kesatuan ASEAN, diplomasi tidak bisa hanya mengandalkan elemen eksekutif dan legislatif saja untuk saling berkolaborasi. Oleh karena itu, DPR meminta elemen antar masyarakat sipil atau people-to-people contact harus turut dilibatkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai elemen antar masyarakat sangat penting karena berpotensi menciptakan diplomasi yang inklusif sehingga implementasi solusi bisa terlaksana secara efektif. Ya, karena kita ini kan anggota parlemen, kan wakil rakyat. Tentu kita harus bisa bagaimana membangun kerjasama kita itu antara rakyat Indonesia dengan rakyat negara mitra-mitra kerja. Kita harus lebih perkuat, bukan hanya G2G, tapi juga dengan people to people, untuk memperkuat kerjasama itu sendiri. Karena bagaimanapun, yang dilakukan oleh pemerintah itu kan perlu dukungan daripada parlemen kan. Nah, ini harus kita bangun bersama-sama. Indonesia ingin ASEAN menjadi tetap relevan, di mana kawasan ini mampu menghadapi berbagai dinamika sektor sekaligus mampu menjadi stabilitas dan perdamaian. Senafas dengan niat tersebut, DPR bersama Parlemen se-ASEAN berusaha mempertajam pesan yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN. Satu di antaranya adalah ASEAN harus saling bekerja sama untuk menghindari eskalasi ketegangan di antara kekuatan-kekuatan besar.
Hal ini menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di kawasan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.